Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ridwan di sini. Kita ingin tahu tentang Toharoh, materi PAI kelas 7 SMP. Baik, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa ketik hadir dan nama di kolom komentar. Baik, kita mulai. Kita ingin tahu tentang Toharoh. Tahukah kalian apa itu Toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Nah, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang Muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kesucian dalam ajaran Islam dijadikan syarat sahnya sebuah ibadah, seperti sholat, tawaf, dan sebagainya. Bahkan manusia sejak lahir hingga wafatnya juga tidak bisa lepas dari masalah kesucian. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa bertoharoh adalah sebuah kewajiban, sehingga Allah sangat menyukai orang yang mensucikan diri, sebagaimana firman berikut ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam sebuah hadis dijelaskan pula, kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, ruang lingkup taharah ada dua, yakni membersihkan hadas dan membersihkan najis atau istinja. Nah, bagaimana cara taharah? Sebelum kepada tata cara, kita lihat dulu taharah meliputi dua hal, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Nah, taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis. Yang pertama najis mukhafafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang ketiga najis mughaladah, najis yang berat. Najis mukhafafah atau najis ringan ini adalah najis air kencing bayi yang baru berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya gampang, cukup mencipratkan air ke daerah atau ke permukaan najis. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan. Ada najis mutawassithah hukmiyah, ada najis mutawassithah ainiyah. Nah, contohnya apa? Yaitu darah, kemudian air seni, ya, bangkai, nanah, dan seterusnya. Nah, najis mutawassithah itu ada dua tadi disebutkan, ini ada hukmiyah dan ada ainiyah. Hukmiyah itu yang tidak diketahui zatnya, tetapi diyakini adanya, ya, tetapi tidak diketahui zatnya, ya. Nah, sedangkan najis mutawassithah ainiyah yaitu najis yang terlihat zatnya dan juga bisa dirasakan bau atau rasa dan warnanya. Kita ke hukmiyah itu kan tadi disebutkan, ya, tidak nyata wujudnya tetapi diyakini adanya baunya dan rasanya. Cara mensucikannya gampang dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, sedangkan najis mutawassithah ini adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu, zatnya, rasa, dan warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang terakhir najis mughaladah atau najis berat, yaitu yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya beberapa tahapan dengan 7 kali, yang salah satunya adalah dicampur membasuh sebanyak 7 kali, ya, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, tadi disebutkan taharah itu ada ada dua tadi, air dan tanah, juga bisa dengan batu, ya, atau debu.
Tetapi kita lebih sering menggunakan air ya, karena air mudah kita temukan, masih mudah kita temukan. Dan keadaan airnya harus keadaan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan ya. Dan air mutlak merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Yang pertama, air sumur, mata air. Yang kedua, air danau, air sungai, air hujan, air salju, air embun, dan air laut. Dihafalkan ya. Bagaimana caranya kita toharoh? Ada mandi wajib, ada tayamum, ada wudhu dan tayamum. Seseorang diwajibkan untuk mandi ya karena terkena hadas besar. Nah, disebabkan oleh apa hadas besar itu? Yang pertama melahirkan. Yang kedua keluarnya darah nifas. Yang ketiga datang bulan. Yang keempat berhubungan suami istri. Bagi perempuan yang sudah haid maka harus sudah bisa belajar mandi wajib. Yang kelima yaitu keluar mani. Bagi laki-laki dan perempuan juga, baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga. Nah, itu harus mandi wajib. Yang terakhir meninggal dunia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar yang dilafalkan, bacaannya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Sambil membaca dalam hati, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, caranya dengan menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah membasuh seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mendahulukan yang kanan, kemudian dari kiri, dan harus terkena air seluruh anggota tubuhnya. Tidak boleh ada yang terlewati. Yang kedua, B wudhu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Siapa yang terkena hadas kecil? Yaitu seorang yang apabila yang pertama keluar sesuatu dari dubur, anus, dan kubul, kemaluan, kentut, buang air besar, buang air kecil, mani, wadhi, atau madi. Yang B, menyentuh dubur ya, dengan telapak tangan, bagian dalam. Kalau bagian luar berarti tidak. Kubul atau dubur, kubul yang depan, belakang, dan dubur. Kubul yang depan, dubur yang belakang. Ya, kemaluan dan anus. Hilang akal atau kesadarannya disebabkan tidur, epilepsi, gila, atau mabuk. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka batal wudunya. Nah, caranya yang pertama disunahkan mencuci kedua telapak tangan sambil membaca basmalah, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Ya, kemudian diwajibkan membasuh muka dengan niat nawaitul du'a rafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Sampai di dalam hati saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dibaca saat ketika air pertama kali kena tarang, tarang teh ya itu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga, mengusap kepala, membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, dan dilaksanakan dengan tertib. Doanya bagaimana? Ini juga harus dihafalkan. Walaupun berbeda-beda, tetapi ini juga sebagai acuan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang terakhir adalah tayamum, yaitu pengganti wudhu dan mandi wajib. Nah, sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Ya. Suatu ketika sedang memiliki hadas kecil atau besar.
Sementara kita harus segera sholat, namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena suatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum. Tentu dengan catatan betul-betul tidak ada air dimanapun, di masjid itu, di rumah, di kampung itu ya. Bukan hanya karena tidak ada air langsung kita tayamum. Belum tentu, kita belum mencari ya. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci dan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam tidak ya ini. C. Tayamum. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, telah masuk waktu asar. Kemudian bertayamum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut. Niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardlillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Dan hanya bisa dipakai sekali. Ya, tidak terus-terusan. Kalau sholat, langsung nanti sholat lagi, tayamum lagi. Mengusap muka dengan tanah, debu yang suci, ya bukan tanah secara seutuhnya, tapi dikepruk-kepruk lah, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dan debu ya. Karena durasi ya, jadi ada dipercepat ya, mohon maaf. Kata mutiara dari Syekh Wahab bin Munabih, ilmu adalah hal yang dapat mengantarkan suatu kaum berada dalam puncak kemuliaan dan orang yang berilmu akan terhindar dari kerusakan. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Karena orang yang berilmu akan berada dalam puncak kemuliaan dan orang yang berilmu akan terhindar dari kerusakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.